Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriah. Saya dari BKI kelas 3E, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori dalam psikologi kepribadian, yaitu mengenai teori psikoanalisis atau psikologi analitik. Psikologi analitik atau psikoanalisis ini adalah salah satu teori yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung yang lahir di Caswil pada tanggal 26 Juli tahun 1875 dan dia meninggal pada tanggal 6 Juni tahun 1961 di Kasnach, Swiss. Di umur 86 tahun, dia mengembangkan teori ini sebagai salah satu usaha untuk menggali pengalaman-pengalaman seseorang di masa lalunya dan bertujuan untuk lebih bisa memahami masa sekarang dan juga masa depannya dengan cara menafsirkan mimpi-mimpi yang pernah seseorang alami tersebut. Aspek yang digunakan dalam teori ini yaitu aspek psiki atau kepribadian seseorang. Struktur psiki menurut Carl Gustav Jung itu ada 3. Yang pertama, ego yang meliputi ingatan-ingatan, perasaan-perasaan yang disadari, dan juga persepsi-persepsi yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Yang kedua, ada personal unconscious. Personal unconscious ini adalah pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi dan disadari tetapi diabaikan ataupun dilupakan dengan cara repression atau suppression. Yang ketiga, ada collective unconscious, yaitu kumpulan-kumpulan ingatan yang diwariskan dari masa lalunya. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam psikoanalitik ini ada 3. Yang pertama, tahapan pengakuan. Dalam tahapan pengakuan ini, klien mengungkapkan seluruh rahasia kepada konselor dan juga menceritakan semua pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami sebelumnya, sehingga konselor dapat memahami hal-hal apa saja yang dapat menghambat emosinya. Yang kedua, ada tahapan penjelasan. Dalam tahapan penjelasan ini, seorang konselor menafsirkan mimpi-mimpi yang pernah klien alami. Yang ketiga, ada tahapan pendidikan, yaitu seorang konselor memberikan kebiasaan-kebiasaan baru kepada konseli untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dia lakukan, yaitu melatih konseli untuk mengambil tindakan-tindakan yang bertanggung jawab. Adapun kekurangan yang dimiliki dari teori ini, yang pertama, teori ini terlalu menekankan kepada masa lalu, sehingga seolah-olah individu kurang bertanggung jawab. Yang kedua, teknik dan penekanan yang dilakukan terlalu merendahkan martabat manusia, meskipun tidak terlalu disadari dengan baik. Yang ketiga, teknik ini masih diragukan karena terkadang psikoanalisis meminimalkan rasional. Yang keempat, banyak waktu yang dibutuhkan karena dalam menggali pengalaman seseorang dan menemukan inti permasalahan tidak cukup hanya 1 atau 2 kali pertemuan saja. Yang kelima, yaitu pasien akan merasa bosan dan lelah karena proses yang sangat panjang. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki teori psikoanalisis, yang pertama, membantu menjadikan seseorang percaya bahwa dia memiliki kemampuan tanpa dia sadari. Yang kedua, konselor dapat menggabungkan teknik psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Yang ketiga, konselor dapat memahami lebih jelas dan lebih dalam mengenai psikologi manusia dan juga sifat-sifat manusia tersebut. Yang keempat, dapat membantu mengatasi permasalahan ataupun kecemasan melalui analisa mimpi.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai teori psikoanalitik ataupun psikoanalisis yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.